Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Azahra, mahasiswa PPKN UNJ tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai DTLST. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian terlebih dahulu ya. Desain tata letak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang DTLST menentukan bahwa desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan, peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Lalu, untuk sirkuit terpadu ini sendiri, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang DTLST, ialah sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Lalu terkait ruang lingkup DTLST ini dibagi menjadi tiga, yaitu dimulai dari subjeknya, objeknya, dan hak eksklusif dan hak moral. Jika dilihat dari subjeknya, DTLST bisa disebut sebagai penemu desain tata letak sirkuit terpadu atau bisa disebut dengan pendesain. Pendesain ini adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain dari DTLST itu sendiri. Hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain adalah hak menerima hak tersebut dari pendesain. Jika dilihat dari objeknya, DTLC adalah hal yang dilindungi yang bersifat orsinil. Yang dimaksud orsinil di sini adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil orang lain. Artinya, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri dari pendesain dan pada saat pendesain tersebut dibuat bukan hal yang umum bagi para pendesain. Lalu yang terakhir nih, jika dilihat dari hak eksklusif dan hak moralnya, hak DTLST diberikan atas dasar permohonan pada pasal 9, hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri pada pasal 8 ayat 1. Dan dapat, yang pertama, melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, dan mengimpor. Lalu yang kedua, mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketiga, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan hak pemegang DTLST. Hak moral seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain dalam sertifikat daftar umum berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan seluruh atau sebagian pada pihak lain. Nah, selanjutnya mengenai pelanggaran DTLST. Pelanggaran DTLST ini selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran DTLST menurut pasal 42 ayat 1 dituntut dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan. Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang DTLST atau UU DTLST diperlukan sebab Indonesia telah meratifikasi Enjoyment Establish the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7
tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini yang saya sebutkan ialah mekanisme penyelesaiannya bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya. Yang pertama, gugatan perdata. Mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang DTLST. Pemegang hak DTLST atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan pengguna hak eksklusif tanpa izin kepada pengadilan niaga. Yang kedua ada tuntutan pidana. Ketentuan pidana melanggar hak desain industri diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang DTLST. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, Alternative Dispute Resolution, dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku, yaitu pasal 39 Undang-Undang DTLST. Dan selanjutnya terdapat pengajuan prosedur pendaftaran DTLST. Dalam pengajuannya, semua pemohon wajib mengajukan dan mengisi formulir yang telah disediakan di laman Direktorat Jenderal Haki. Jadi pendaftaran ini saat ini online. Formulir tersebut diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diketik 4 rangkap. Setiap pemohon yang mengajukan prosedur pendaftaran DTLST juga diwajibkan untuk membawa syarat-syarat yang diminta, yakni seperti hasil dari scan formulir pada permohonan DTLST yang sudah diisi secara lengkap, gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu, surat pernyataan kepemilikan DTLST, dan jika menggunakan konsultan, diwajibkan membawa surat kuasa konsultan KI bermaterai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh. Bentar. Nah, apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat. Nah, untuk contoh dari DTLST ini sendiri, saya mengambil itu prosesor. Prosesor ini adalah sirkuit logika yang bertugas untuk merespon dan memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Prosesor yang digambar ini merupakan bagian yang sangat penting dari komputer dan menjadi pusat kendali pada komputer. Dan karena sangat pentingnya dan tentunya hal-hal seperti inilah dibutuhkan untuk didaftarkan tentunya di DTLST agar terjamin haknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.